Bibi, saya mau 1 bakpao. Nak, kamu sudah mau melahirkan? Ya, bakpao mana ada nutrisinya? Bibi, saya hanya mau 1 bakpao. 1 bakpao harganya Rp1.200. Nak, kartu kamu tidak ada uangnya. Tidak mungkin. Kartu saya jelas ada uangnya. Dia adalah Lintang, yang hamil di sekolah itu, kan? Sudah sebesar itu perutnya? 1 bakpao Rp1.200, tidak bisa beli. Siapa ayah dari anaknya? Halo Ibu, apakah Ibu sudah mengambil uang dari kartu saya? Kamu seorang gadis. Untuk apa pegang uang sebanyak itu? Ibu yang simpan untukmu. Ibu, pakaian apa ini yang ibu pilihkan untukku? Jelek sekali, aku tidak suka. Tidak suka tidak masalah. Sini, ambil dan beli lagi. Ibu, itu uang untuk biaya kelahiran saya. Saya sudah mau melahirkan sekarang. Tolong transfer uangnya kepada saya. Melahirkan tidak butuh uang, cari saja tempat dan melahirkan di sana. Ibu, Lintang, ayahmu sudah tiada, saya sudah menikah lagi sejak lama. Jangan telepon saya lagi. Euro akan tidak senang jika tahu. Ibu, saya mohon, tolong kembalikan uang itu kepada saya. Ah, Tang, kamu kenapa? Kamu tidak akan melahirkan di asrama putri, kan? perutku sangat sakit. Tang, di mana ayah bayinya? Cepat hubungi dia untuk mengantarmu ke rumah sakit. Ayah bayinya? Dokter, ada apa dengan nenekku? Pasien memiliki penyakit jantung. Perlu menjalani operasi jantung. Cepat kumpulkan uang. Berapa banyak uang yang dibutuhkan? Rp1 miliar. 1 miliar rupiah? Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Ayah baru saja meninggal, dan ibu sudah menikah lagi. Sejak kecil aku dibuang di desa, dibesarkan dengan nenek, hidup berdua. Ibu tidak akan peduli pada nenek. Aku harus menyelamatkan nenek. Dokter, aku mohon padamu. Tolong selamatkan nenekku ya. Mengenai biaya operasinya, aku akan segera mengumpulkannya. Lakukan operasinya terlebih dahulu. Nona kecil, rumah sakit punya aturannya. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Cepatlah bangun. Nona kecil, biaya operasi nenekmu. Aku bisa membantumu membayarnya. Tetapi, kamu harus menikah dengan cucuku. Menikah dengan cucumu? Cucuku adalah seseorang yang hidup seperti mati. Aku ingin kamu menjadi pengantin pembawa keberuntungan untuk cucuku. Pengantin pembawa keberuntungan? Nak, ini cucuku, suamimu. Aku sudah menemui guru untuk meramal. Guru bilang dia harus mencari pengantin pembawa keberuntungan untuk mengusir nasib buruk dan menyempurnakan pernikahannya. Begitu yin dan yang seimbang, cucuku akan sadar. Menyempurnakan pernikahan? Tapi, dia seperti ini? Apa benar bisa? Pasti bisa. Ini adalah anggur pernikahan yang diberikan guru. Kalian hanya perlu meminumnya bersama, dan pernikahan bisa disempurnakan. Nenek? Apa nenek benar akan memberiku 1 juta rupiah? Pasti. Begitu kalian menyempurnakan pernikahan, aku akan segera menyuruh orang mengirim uang kepadamu. Cucu menantu, semoga malam pernikahanmu menyenangkan. Ini, dia suamiku. Suami dalam keadaan koma. Demi nenek, aku rela melakukan apa saja.
Kau siapa? Aku adalah pengantin pembawa keberuntunganmu. Pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi. Dia bahkan tidak ingin melihatku. Aduh, cucuku menantu. Bagaimana keadaannya? Nenek, dia sudah bangun. Benarkah? Bagus sekali. Cucuku sudah bangun. Perkataan guru tidak pernah bohong. Aku bisa menyelamatkan nenek. Tang. Nenek sudah bangun. Aku punya kabar baik untuk nenek. Aku sudah mengumpulkan uangnya. Kita akan segera operasi. Tang. Nenek sudah tua. Jangan mengeluarkan uang untuk nenek. Nenek makan apa? Nenek muntahkan. Cepat muntahkan. Tang. Nenek tahu kamu berbakti. Tapi kondisi nenek sendiri tahu tidak ada gunanya. Tang kita. Sejak kecil sudah ikut nenek hidup susah di desa. Bukan begitu. Nenek tidak ingin menjadi beban untuk Tang. Bukan begitu, Nenek. Nenek, ayo muntahkan. Muntahkan. Dokter. Nanti kamu akan sendirian. Jangan takut. Nenek dan ayah akan berada di surga. Melindungi Tang. Nenek, jangan pergi. Nenek. Anda hamil. Apa? Saya hamil? Saya ternyata hamil. Anak dari suami yang vegetatif. Ayah dan nenek sudah tiada. Ini adalah satu-satunya kerabat yang saya miliki. Saya akan melahirkannya. Berapa nomor telepon ayah anak itu? Suami yang koma? Apakah ini? Aku akan menelponnya. Jangan menelponnya. Kenapa? Aku ini nenek. Demi pengantin pembawa keberuntungan yang akan dinikahinya. Pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi. Dia sangat membenciku. Dia tidak akan mencintaiku dan anakku. Tidak apa-apa. Aku masih harus mengantar pesanan, mencari uang untuk melahirkan anak. Terima kasih ya. Pengantar makanan tidak boleh masuk. Bukan, ada pelanggan yang memesan di dalam. Kenapa aku tidak boleh masuk? Kamu belum tahu ya? Sebentar lagi, Tuan Xuan akan datang. Tuan Xuan? Dia adalah CEO Grup Bo, bos besar Buddha dengan kekayaan ratusan miliar. Tuan Xuan, kamu cuma pengantar makanan. Tidak boleh masuk. Hati-hati menabrak Tuan Xuan. Bukan, pesanan ini benar-benar akan terlambat. Aku sungguh sangat terburu-buru. Biarkan aku masuk ya. Hei, kamu cuma pengantar makanan. Statusmu begitu rendah. Jika bertemu Tuan Xuan, 100 nyawa pun tidak akan cukup untuk membayarmu. Cepat pergi, cepat pergi. Hei. Cepat pergi. Kalau aku sekarang seperti ini, apa aku tidak terlihat seperti pengantar makanan? Aku boleh masuk sekarang kan? Apa kamu tidak ingin hidup lagi? Hei, Pergi. Tuan Xuan tiba. Salam Tuan Xuan. Tuan Xuan,
Dia? Tuan Xuan, maafkan saya. Pengantar makanan ini, aku sudah bilang orang rendahan sepertimu tidak boleh masuk. Lihat, kan sudah menyinggung Tuan Xuan. Lihat, kau sudah mengotori baju Tuan Xuan. Cepat pergi. Hei, Tuan Xuan. Tuan Xuan, Kalian ini satpam di sini? iya benar. Tempat ini tidak membutuhkan penjaga pintu seperti kalian. Kalian dipecat. Pergi. Tuan Xuan, maafkan kami. Tuan Xuan, Maafkan kami. So. Ami, Kamu memanggilku apa? suami. Cara mendekatimu ini sudah ketinggalan zaman. Wanita hamil muda. Apa aku salah orang? Pasti aku salah orang. Bagaimana mungkin Tuan Xuan adalah suamiku yang koma dan ayah dari anakku? Aduh, gawat. Pesanan makananku akan kedaluarsa. Kak, aku dengar 8 bulan yang lalu nenek mencarikan pengantin keberuntungan yang sudah menghabiskan malam denganmu. Saat itu kamu masih koma? Pengantin keberuntungan ini mengambil kesempatan, benar-benar tidak bermoral. Tuan Xuan, ini air putih Anda. Pengantin keberuntungan itu tidur denganmu, lalu kabur, nenek terus mencarinya. Nenek bahkan ingin pengantin keberuntungan ini memiliki keturunan untukmu, dan melahirkan cucu bernilai ratusan miliar dari keluarga Bokita. Dia hanya dibeli nenek dengan uang. Lagi pula aku tidak menyukainya. Begitu nenek menemukannya, aku akan langsung menceraikannya. Ketika nenek menemukannya, aku akan menceraikannya. Baik, Kak. Kalau begitu, kita tidak akan membicarakan pengantin pembawa keberuntungan itu dulu. Di sini banyak wanita cantik. Aku akan memanggil mereka kemari agar kakak bisa melihat. Ayo, biarkan mereka masuk. Tuan Bo, halo. Kak, lihatlah. Apakah ada yang kakak sukai? Suruh mereka semua pergi. Kak, tidak ada yang kakak suka? Sebenarnya kakak suka tipe seperti apa? Halo? Permisi. Apakah Anda tahu bagaimana menuju tempat ini? Jangan tanya saya tidak tahu. Halo? Permisi. Apakah Anda tahu bagaimana menuju tempat ini? Kak, mengapa kakak terus menatap wanita hamil itu? Kakak tidak mungkin menyukainya, kan? Dia dengan perut besarnya, mengapa masih harus mengantar makanan? Di mana suaminya? Suaminya pasti sudah meninggal. Bagaimana kamu tahu? Membiarkan istrinya sendiri dengan perut besar keluar mengantar makanan. Kalau bukan meninggal, apalagi itu? Haji. Kak, mengapa kakak tiba-tiba bersin? Oh, tiba-tiba bersin? Itu artinya ada yang sedang membicarakan kakak? Omong kosong. Kakakku terkena obat. Sekarang masukkan seorang wanita ke dalam untuk kakakku. Ya, apa yang harus diatur? Tuan Bo, saya sudah lama mengagumi Tuan Xuan. Hari ini akhirnya berkesempatan untuk bertemu. Saya... Zhao Sisi, supermodel, berbentuk indah, sosoknya menggoda, melayani kakakku, lumayan. Kakakku ada di kamar 609. Pergi temui dia. Terima kasih Tuan Bo. Terima kasih Tuan Bo. Kamar 906, disinilah. Halo.
Kenapa begitu panas? Kenapa begitu panas? Halo, pesanan makanan Anda sudah. Kamu? Halo kak, sekarang kamu pasti kepanasan ya? Aku sudah menyediakan seorang wanita untukmu. Dia memberimu berapa uang? Oh, ini pesanan mendesak. Dia memberiku 1 juta rupiah. 1 juta rupiah lalu keluar melakukan ini? Lepaskan aku. Wanita hamil bisa keluar melakukan ini? Bisa dong. Aku sangat hebat dalam hal ini. Hebat. Seberapa hebat? Semua orang yang pernah kulayani selalu memberiku ulasan bintang 5. Sepertinya kamu sudah melayani banyak orang ya? Betul, selama mereka memberiku uang. Aku dalam sehari bisa menerima banyak sekali pesanan. Wajahnya seperti bunga, lili putih yang polos, tidak disangka. Kamu pergi saja. Kamu belum memberiku uang. Tuan Suan, apa yang kamu lakukan? Kenapa tubuhnya harum sekali? Aroma ini, aku seperti pernah menciumnya di suatu tempat. Tuan Xuan, apa yang kamu lakukan? Aku sedang hamil. Aku sudah bertanya padamu barusan. Katamu boleh. Bau Xuanze. Meskipun kamu terpengaruh obat, kamu tidak boleh mengambil keuntungan dari wanita hamil. Apa kamu binatang? Berikan nomor telepon suamimu padaku. Apa? Aku akan menelpon suamimu agar dia menjemputmu pulang. Tidak punya suami? Aku punya suami. Oh, jadi punya suami. Tuan Xuan? Uang yang sudah dijanjikan. Untukku mana? Tuan Xuan, jangan macam-macam ya. Aku punya suami. Apa suamimu tidak memberimu uang untuk belanja? Aku tidak akan memberimu sepeser pun. Pulanglah dan temui suamimu sendiri untuk meminta uang. Tuan Xuan, pesanan makananmu sudah diantar. Kenapa tidak memberiku uang? Kau masih berutang 500.000 rupiah tip padaku? Benar-benar sampah. Bukankah katanya Tuan Xuan ada di kamar 619? Kenapa tidak ketemu ya? Sebenarnya di mana sih? Sisi lihat, bukankah itu Tuan Xuan? Kenapa Tuan Xuan keluar dari kamar nomor 906? Tuan Xuan, Astaga, Sisi. Kenapa pengantar makanan yang perutnya besar itu juga keluar dari kamar Tuan Xuan? Jangan-jangan Tuan Xuan tertarik pada wanita hamil itu ya? tadi Tuan Xuan memang sempat melirik wanita hamil ini beberapa kali. Benar-benar tidak tahu malu. Sudah hamil masih keluar menggoda Tuan Xuan. Lihat saja bagaimana aku akan memberinya pelajaran. Kau mau apa? Kemari kau, lepaskan aku. Masuk sana. Masuk, ah. Kalian siapa? Kalian sebenarnya mau apa?
lihat penampilanmu. Seharusnya kamu masih seorang pelajar, kan? Dengan perut buncit, masih berani menggoda Tuan Xuan. Aku beritahu kamu, Tuan Xuan adalah milikku. Aku tidak menggodanya. Masih bilang tidak? Kami semua melihatmu keluar dari kamar Tuan Xuan. Seorang wanita hamil. Sama sekali tidak pantas bersaing dengan supermodel kami, Sisi. Tuan Xuan melirikmu sekali saja, itu semua salahmu. Mulutnya keras sekali. Pukul saja sampai dia patuh. Pukul dia sampai mati. Darah. Aku berdarah. Bayiku akan lahir. Aku mohon pada kalian. Kumohon lepaskan aku. Kamu akan melahirkan. Kamu seorang pelajar. Dengan pria liar mana di luar sana, kamu hamil anak haram? Anakku bukan anak haram. Dia adalah permata hatiku. Dia punya ayah. Anak haram dari pria liar sama sekali tidak pantas lahir. Jangan sakiti anakku. Aku mohon pada kalian. Suamiku. Aku berdarah. Aku mau melahirkan di toilet. Kamu. Bisakah kamu datang? Selamatkan aku dan anakku. Kakak, penawarnya. Jika ada lain kali. Kakak, aku janji, pasti tidak akan ada lain kali. Ayo pergi. Kakak, pengantin kecil, pembawa keberuntunganmu, meneleponmu. Untuk apa dia menelponku? Dia menikahiku hanya karena uang. Aku sangat membenci wanita yang mata duitan seperti itu. Kak, kenapa kamu tidak mengangkat telepon? Cepat angkat teleponnya. Suamiku. Suamiku, cepat angkat teleponnya. Suamiku. Kak, cepat angkat teleponnya. Lihat apa yang ingin dia katakan padamu. Halo? Suamiku. Suamiku. Akhirnya kamu mengangkat telepon. Apa kamu lupa apa yang sudah aku katakan padamu? Aku tidak ingin melihatmu lagi. Suamiku. Suamiku. Jangan ditutup. Aku tahu kamu tidak ingin melihatku. Tapi aku mungkin akan melahirkan. Aku mengandung bayimu. Apa katamu? Kamu hamil? Pengantin kecil pembawa keberuntungan itu ternyata hamil. Keluarga Bo, kita akan memiliki cucu penerus senilai 100 miliar. Kamu akan menjadi seorang ayah. Setelah malam itu, aku hamil. Aku sedang mengeluarkan darah sekarang. Aku mungkin harus melahirkan di toilet. Kamu di mana sekarang? Aku di toilet Hotel Li Shui. Aku akan melahirkan di toilet. Ternyata dia juga ada di sini. Bagaimana bisa sebetulan ini? Aku segera ke sana. Hei, Kak, tunggu aku. Tuan Xuan, Tuan Muda Bo, kenapa kalian berdua kembali lagi? Toilet wanita di mana? Toilet wanita? Jangan banyak bicara. Cepat bawa kakakku. Kakak iparku akan melahirkan di toilet wanita. Kalau cucu emas keluarga Bo yang bernilai 100 miliar kami kenapa-kenapa sedikit saja, kalian semua tidak akan bisa bertanggung jawab. Itu Tuan Xuan, Tuan Muda Bo, sini. Toilet wanita ada di sini. Silakan ke sini. Suamiku akan segera tiba. Oh, suamimu akan datang mencari kami? Kami sangat ketakutan. Pria asingmu itu pekerja apa? Jangan-jangan sama sepertimu, seorang pengantar makanan. Kurasa dia pekerja konstruksi yang memindahkan batu bata. Masih berani menakut-nakuti kami dengan pria asing? Mungkinkah suamimu adalah sesepuh agung Buddha di kota Ye, Tuan Xuan? Kalau suaminya adalah Tuan Xuan, aku akan berlutut dan meminta maaf padanya. Sisi, jangan buang waktu dengannya. Berani menggoda Tuan Xuan. Berikan dia pelajaran yang bagus. Tangkap dia untukku. Suamiku, apakah kamu benar-benar akan datang? Aku dan bayiku sangat membutuhkanmu sekarang. Aku akan membantumu sekarang untuk menyingkirkan anak harammu itu. Tuan Xuan, Suamiku, ini tempatnya. Tuan Xuan. Cepat pergi. Kenapa Pak Xuan datang? Astaga Sisi, pria misterius itu. Jangan-jangan Pak Xuan ya?
Pak Xuan, ada apa Anda datang? Apakah ada seseorang di dalam? Tidak ada. Menyingkir. Pak Xuan, ini kamar mandi wanita. Apa Anda yakin mau masuk? Pak Xuan, Anda adalah orang yang sangat berharga. Sebaiknya jangan masuk. Jika ada yang melihat Pak Xuan masuk ke kamar mandi wanita, itu mungkin akan merusak reputasi Pak Xuan. Lalu mengapa kalian menghalangi di sini? Apa kalian melakukan sesuatu terhadap orang yang di dalam? Tidak ada. Saya tidak. Apa kalian tahu siapa orang di dalam itu? Jika saya sampai tahu, kalian berani menyakiti mereka, kalian akan habis riwayatnya. Bawa mereka pergi. Baik. Pak Xuan, tidak ada siapa-siapa di dalam. Pak Xuan, Kak, cepatlah pergi lihat. Bagaimana pewaris dan pengantin keberuntunganmu? Pak Xuan, tidak ada orang di dalam. Pak Xuan. Habis sudah, habis. Saya habis. Kok tidak ada orang? Kak, orangnya mana? Bukankah kakak bilang pengantin baru pembawa keberuntungan ada di sini? Tuan Xuan. Kenapa Tuan Xuan datang? Karena Tuan Xuan datang, aku akan membiarkanmu hidup. Cepat pergi. Ini Tuan Xuan yang datang, bukan suamiku. Aku tidak bisa menunggu lagi. Tuan Xuan, di sini hanya ada kami beberapa, tidak ada orang lain. Betul, Tuan Xuan. Mungkin ada yang iseng, membodohi Anda. Beraninya mempermainkanku. Kehamilan apa, pendarahan apa, semuanya bohong. Aku seharusnya tidak pernah mempercayainya. Gawat, Tuan Xuan, nyonya besar hilang. Bagaimana nenek bisa hilang? Nenek pasti sendiri lagi. Diam-diam pergi mencari pengantin baru yang menikah kilat. Cepat cari nyonya besar. Ayo, cepat. Kenapa suami masih belum datang? Aku sudah tahu. Dia tidak akan peduli padaku dan anakku. Ambulans. Aku ingin ambulans. Ah. Cucu menantu. Cucu menantu, kamu di mana? Kamu membuat nenek sulit mencarimu. Hei, ada apa dengan ibu hamil ini? Dia sudah berdarah. Cepat panggil ambulans. Tolong minggir sebentar. Cucu menantu. Cucu menantu, nenek akhirnya menemukanmu. Ada apa denganmu? Cucu menantu, apa kamu hamil? Cepat bawa cucu menantumu ke rumah sakit. Kamu akan menimang cicit. Oh, cucu menantu yang baik. Jangan takut, sini. Aduh, ada nenek di sini, jangan takut. Nenek akan mengantarmu ke rumah sakit. Lihat perutnya sebesar itu. Jangan-jangan kembar. Cucu menantu, kamu sudah bangun. Nenek? Anakku. Jangan khawatir, bayinya sudah selamat. Kamu hamil kembar. Haha. Aku hamil kembar. Masa persalinanmu sudah dekat. Sebentar lagi akan melahirkan. Jadi, perhatikan istirahat. Baik, terima kasih dokter. Sama-sama. Cucu menantu, keluarga Bo cuma punya satu keturunan dari generasi ke generasi. Tidak kusangka, kamu membawa keberuntungan bagi cucuku. Tidak hanya membangunkan cucuku, tapi juga hamil kembar. Kamu adalah pahlawan besar keluarga Bo kami. Nenek, karena aku tidak punya uang untuk pemeriksaan kehamilan, jadi aku juga tidak tahu aku hamil kembar. Tidak punya uang? Maksudnya apa? Aku akan menyuruh cucuku memberimu uang 100 juta untuk uang saku. 100 juta? Menantu perempuan, kamu masih belum tahu siapa suamimu? Tidak tahu. Sekarang saya akan memberitahumu. Kamu harus mendengarkan baik-baik. Kamu adalah menantu keluarga yang bernilai 100 miliar. Dan yang kamu kandung di dalam perutmu
adalah cucu emas yang bernilai 100 miliar rupiah. Karena suamimu adalah ketua pengikut Buddha dari Jiangcheng, Bo Xuanze, dengan kekayaan 100 miliar rupiah. Ini adalah keluarga Bo senilai 100 miliar, Bo. Bo siapa ya? Aduh, kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Akhir-akhir ini, aku sering lupa. Dokter bilang aku menderita. Pikun, cucu menantu, kamu tidak akan membenci nenek, kan? Nenek? Mana mungkin aku membenci nenek? Aku justru akan menyayangi nenek. Aku juga menyayangi cucu menantuku. Nenek ini bisa melupakan apa saja, tapi ada satu hal yang tidak akan kulupakan, yaitu menemukan cucu menantuku. Sejak nenekku meninggal, nenek adalah satu-satunya orang di dunia yang baik padaku. Dia seperti nenek kandungku. Suamimu menelepon. Halo? Cucuku. Nenek, aku sudah menelepon nenek berkali-kali. Kenapa tidak diangkat? Nenek di mana sekarang? Cucuku, aku punya kabar baik untukmu. Aku sudah menemukan cucu menantuku. Sekarang, aku bersamanya. Apa? Nenek sudah menemukan calon pengantin pembawa keberuntungan? Kamu tidak tahu. Istrimu itu... Ada apa dengannya? Dasar anak bodoh. Istrimu sedang mengandung anak kembar untukmu. Kamu akan menjadi seorang ayah. Tapi, kejutan ini harus disampaikan sendiri oleh cucu menantuku. Dasar anak nakal. Bagaimana bisa kamu menjadi suami seperti itu? Kamu meninggalkan istrimu sendirian di luar? Cepat, segera, sekarang juga, kemari, dan jemput istrimu pulang. Istrimu juga menyiapkan kejutan besar untukmu. Kebetulan sekali, aku juga menyiapkan kejutan untuknya. Kakak, kejutan apa yang kau siapkan untuk pengantin penggantimu itu? Presdir, ini dokumen yang Anda minta. Berikan padaku. Kalian ada di mana sekarang? Aku akan segera menjemput kalian. Nenek, aku ada presentasi sebentar lagi. Biarkan dia menjemputku di Universitas Jingbei saja. Pergilah ke Universitas Jingbei dan temui istrimu. Baik. Cucu menantuku, kamu dan suamimu bertemulah di Universitas Jingbei. Hahaha. Nenek, kurasa dia tidak akan menyukaiku. Dan juga tidak akan menyukai anak kita. Kak, kamu mau membawa surat cerai untuk mencari pengantin pembawa hoki? Kamu mau menceraikannya? Orang yang berani mempermainkanku dengan kehamilan palsu, kalau tidak bercerai, untuk apa aku mempertahankannya? Tapi Kak, kamu belum bertemu pengantin pembawa hokimu? Bagaimana kalau bertemu dulu? Bagaimana kalau suka? Tidak mungkin. Bagaimana kalau wanita hamil itu dan pengantin pembawa hokimu berwajah sama? Wanita hamil itu sudah punya suami. Bagaimana bisa? Nenek tahu cucunya dengan baik. Cucu menantuku. Gadis sebaik ini, cucuku pasti akan langsung jatuh cinta padamu. Hahaha. Bukan begitu, Kak. Apakah wanita hamil itu tidak punya suami? Lalu kamu berniat untuk menerimanya? Dia bekerja sebagai itu? Aku tidak suka. Bekerja sebagai itu? Sebagai apa? Dia bekerja sebagai apa? Bukankah kamu yang paling tahu? Bukankah dia yang kamu cari? Bukan begitu, Kak. Apa kamu salah paham? Sudah. Nanti jangan sebut lagi wanita hamil ini. Bagaimanapun, mulai sekarang aku tidak akan bertemu dengannya lagi. Berangkat ke Universitas Jingbei. Kakak, ajak aku juga. Kau dan pengantin keberuntunganmu saling mengejar kejutan. Aku sama sekali tidak boleh ketinggalan. Tunggu aku. Acara penampilan sebentar lagi akan dimulai. Menurut kalian, gaunku ini cantik tidak? Gaun ini harganya 80 juta rupiah loh. Cantik sekali. Qian Qian, pasti akan menjadi yang paling memukau di acara penampilan hari ini. Tidak ada yang bisa menandingimu. Siapa yang berani-beraninya? Oh, bukankah ini kembang kampus Universitas Jingbei kita, Lintang? Walaupun kembang kampus, memangnya kenapa? Tetap saja hamil saat kuliah. Dan ayah bayinya tidak diketahui. Saya datang untuk tampil dalam pementasan, bukan untuk berdebat dengan kalian. Cih. Lintang, untuk tampil dalam pementasan, kamu harus memakai gaun. Kamu punya gaun. Gaun? Dia bahkan tidak mampu membeli roti seharga 600 rupiah. Lintang, siapa suamimu sebenarnya? Katanya kamu memang orang desa. Jangan-jangan kamu mencari seorang udik miskin ya, haha. Cepat pulang ke desa untuk melahirkan sana. Pemeran utama pementasan hari ini hanya akan menjadi Qian Qian kita. Saya hamil dan melahirkan secara sah.
Saya tidak ingin kehamilan ini menghambat studi saya. Pementasan hari ini, saya harus ikut. Lintang, jangan sampai kamu menolak tawaran baik ini. Tuan Xuan, Tuan Xuan, Wanita hamil, kenapa kamu ada di sini? Kamu siswa di sini? betul. Kamu siswa, tapi masih melakukan itu di luar? Aku bekerja di luar untuk menghasilkan uang. Oh, Tuan Xuan, bisakah kamu memberiku uang itu? Aku ingin membeli gaun untuk acara pertunjukan. Kamu bahkan tidak punya uang untuk membeli gaun? Suamimu tidak memberimu uang? bagaimana Lintang bisa mengenal Tuan Xuan ini? Benar-benar penggoda. Apapun itu penggoda. Toh dia sudah menikah dan hamil. Tuan Xuan, kamu mungkin tidak tahu, Lintang ini, dengan perut buncitnya, tapi suaminya, tidak pernah muncul. Jangankan memberinya uang untuk membeli gaun, bahkan roti kukus seharga 600 rupiah pun tidak mampu beli. Apa yang mereka katakan itu benar? Suamimu tidak peduli padamu? Kalau begitu, suamimu tahu kamu melakukan itu di luar? Suamiku sangat mendukung pekerjaanku. Apa tidak memberinya uang sudah cukup buruk, tapi membiarkannya melakukan itu untuk mencari uang? Suami macam apa ini? Ikut denganku. Sekarang, segera panggil suamimu yang tidak bertanggung jawab itu keluar. Hari ini, jika aku tidak memukulinya, aku bukan Bok Xuanze. Kami sudah janji bertemu di sini. Suamiku seharusnya sudah tiba, kan? Suami, kamu sudah datang? Kamu di mana? Suamiku, kita bertemu di kafe Universitas Qingbei. Aku akan menemui seseorang sekarang. Nanti aku pasti akan membantumu. Aku juga akan menemui seseorang. Kakak, pengantin kecil pembawa keberuntungan itu sudah sampai mana ya? Sebentar lagi sampai. Kakak, pengantin kecil pembawa keberuntungan itu sebenarnya seperti apa wajahnya? Tidak tahu. Dia berani memaksa orang merusakmu, kau bahkan... mereka datang, mereka datang. Wanita hamil, Tuan Xuan, kenapa kau ada di sini? seharusnya aku yang menanyakan itu padamu kan? Kenapa kau di sini? Aku datang menemui suamiku. Dia datang menemui suaminya yang sampah itu. Kebetulan sekali. Aku datang menemui pengantin pembawa keberuntunganku. Kebetulan aku juga ingin bertemu suamimu yang sampah itu. Ayo masuk bersama. Baik. Kau. Kamu? Kakak, kenapa kamu duduk bersama wanita ini? Wanita hamil, kamu tidak boleh duduk di sini. Tuan Xuan, saya akan duduk di sini. Kamu wanita hamil? Sudah kubilang, aku tidak akan memberimu uang. Kenapa kamu tidak memberiku uang? Itu adalah hakku. Di mana suamimu yang sampah itu? Aku duduk di sini untuk bertemu suamiku. Bertemu suaminya? Bukankah ini meja nomor 6? Mungkinkah aku salah mengirim informasi? Ini meja nomor 6. Betul, ini meja nomor 6. Tapi, kenapa Tuan Xuan ada di sini? Kakak, wanita hamil ini bilang dia datang untuk bertemu suaminya yang sampah. Mungkinkah suaminya yang sampah itu kamu? Mungkinkah kamu? Pengantin Suamiku yang pembawa koma. keberuntungan. Wanita hamil, kamu... Tang-tang.
Chulin, kenapa kamu datang? Kita tumbuh besar bersama di desa. Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu hamil? Dan aku juga dengar setelah kamu hamil, banyak orang di sekolah yang mengganggumu. Mulai sekarang, aku akan melindungimu. Chulin, Kamu siapa? Aku adalah suami Tang Tang, ayah dari anak itu. Tadi hampir saja kupikir wanita hamil ini adalah milikku sebagai pengantin pembawa keberuntungan. Sepertinya aku salah paham. Tang Tang, ayo kita pergi. Jangan pergi. Apa yang ingin kamu lakukan? Ternyata kamu adalah suami sampah wanita ini. Aku sudah lama menahanmu. Aduh, Kakak bahkan karena wanita hamil ini memukul orang. Tuan Xuan, kenapa kamu memukul orang lagi? Aduh, lepaskan aku. Lepaskan aku. Tang Tang, Chulin, apa yang kamu lakukan? Wanita hamil, segera ceraikan suamimu. Apa? Kamu hamil besar begini, suamimu hanya memberimu makan roti, bahkan tidak membelikanmu gaun, tidak memberimu uang untuk dibelanjakan, dan membiarkanmu melakukan itu untuk mencari uang. Suami seperti itu adalah sampah. Kamu harus segera menceraikannya. Tuan Xuan, masalahku tidak ada hubungannya denganmu. Tidak menurut, ya? Ada sesuatu yang menendangku. Bayi-bayiku? Karena kamu mengganggu ibu mereka. Bayi-bayimu. Ya, Aku hamil kembar. dia ternyata hamil 2 bayi di perutnya. Kenapa saat menyentuh bayi-bayinya, aku merasa sangat senang? Kak, kamu biarkan saja ibu hamil kecil itu kabur begitu saja? Dia hamil kembar. Kembar apa? Tidak disangka, suami yang payah dari ibu hamil kecil itu begitu hebat. Keluarga Bo kita selama ini selalu memiliki satu pewaris tunggal, kembar itu tak terbayangkan. Apa maksudmu? Meragukanku? Mana berani aku, Kak? Kak, kamu benar-benar tidak akan mengurusnya lagi? Halo, apakah ini Nona Lintang? Benar. Saya. Saya sekretaris Tuan Xuan. Silakan ikut saya. Nona Lintang, kami akan mensponsori gaunmu secara gratis agar kamu bisa menghadiri acara pertunjukan. Untuk merias Nona Lin. Itu dia semua konten presentasi saya. Terima kasih semuanya. Qianqian, seperti yang kuduga, kamu menjadi pusat perhatian di panggung. Lintang, kamu bukan lawanku. Selanjutnya, mari kita sambut Lintang. 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 Dia kemana? Ibu guru, Lintang tidak punya uang untuk membeli gaun. Jadi, pertunjukan presentasi ini, dia tidak akan ikut. Kalau begitu dibatalkan saja. Tunggu sebentar. Wah, Astaga, Lintang cantik sekali. Gaun yang dikenakan Lintang ini, aku rasa pernah melihatnya di majalah. Sangat mahal. Begitu Lintang muncul, dia langsung mengalahkan Li Qian. Mengapa Qianqian memakai gaun? Dia mendapatkan gaun itu dari mana? Wah, cantik sekali. Sial. Halo para guru dan teman-teman sekalian, saya Lintang dari kelas 27. Judul presentasi saya adalah Elemen Anyaman Bambu dalam Desain Busana Modern dan Aplikasinya. Kak,
Gawat, Kak. Bos kayak jatuh cinta pada ibu hamil. Kamu sedang dimabuk cinta. Kamu sedang jatuh cinta ya. Tapi ibu hamil ini cukup cantik juga. Pantas saja kakak suka. Suaminya bahkan tidak membelikannya gaun. Kakak belikan untuknya. Yang penting gaun ini model terbaru, nilainya 2 juta rupiah. Ini dia seluruh isi pertunjukan laporanku. Terima kasih semuanya. Lintang, aku ingin menyampaikan kabar baik. Tadi ada seorang donatur misterius yang memberimu beasiswa. Hadiahnya 200 juta rupiah. Ibu guru, aku ingin tahu siapa orang misterius yang memberi beasiswa itu. Aku ingin berterima kasih kepadanya. Ini adalah sumbangan anonim. Donatur misterius ini tidak ingin mengungkapkan namanya. Baiklah, terima kasih Ibu Guru. Kenapa nasib Lintang begitu bagus? Kakak ini seperti menghujani ibu hamil itu dengan uang, memberi beasiswa, dan juga memberi gaun. Uangku banyak. Ada apa? Tidak ada. Kakak, ada rapat mendesak di kantor, kakak harus segera kembali. Aku ada urusan. Lain kali saja, jaga nenek baik-baik. Kali ini tidak bisa bertemu suami lagi. Aduh, hei, cucu menantu. Sudah bertemu suamimu? Nenek. Tidak bertemu suami. Katanya dia ada urusan. Dan sudah pergi. Aduh, sayang sekali. Nenek, aku mau kasih tahu kabar baik. Barusan ada orang misterius memberiku uang 200 juta rupiah untuk beasiswa. Aduh, sponsor ini punya selera. Cucu menantu, nenek seperti lapar. Nenek, aku akan mengantarmu makan. Baik. Ayo. Nenek duduk di sana. Baik. Tang. Aduh, menantu perempuan. Siapa mereka? Nenek, mereka adalah ibuku, ayah tiriku, dan adik tiriku. Tang, aku sudah lama mencarimu. Perutmu sudah sebesar ini. Aku punya kabar baik untukmu. Pak Wang menyukaimu. Pak Wang bilang, asal tidak ada anak ini, dia akan menikahimu tanpa memperhitungkan masa lalu. Pak Wang juga bilang, dia bisa memberimu mahar 2 juta rupiah. Pak Wang yang kamu sebutkan itu. Apakah dia yang berusia 60-an pria tua itu? Cucunya saja sudah hampir seusiaku. Bu, bagaimana bisa kau menyuruhku menikah dengan orang seperti itu? Lintang, apa maksudmu dengan perkataan itu? Pak Wang memang sudah tua, tapi dia kaya. Coba lihat dirimu sendiri. Hamil karena berhubungan dengan pria tak dikenal. Pak Wang tidak memperhitungkan masa lalu saja sudah untung. Betul, Lintang. Meskipun aku ini ayah tirimu, tapi aku dan ibumu semua demi kebaikanmu. Lihatlah Pak Wang begitu kaya. Jika kamu menikah dengannya, itu adalah keberuntunganmu. Keberuntungan seperti ini berikan padanya. Apakah Guyuro mau? Kau, Tang, bisakah kamu sedikit lebih dewasa? Selama beberapa bulan kamu hamil ini, pria tak dikenal itu tidak pernah datang menjengukmu. Lebih baik kamu dengarkan ibumu, pergi ke rumah sakit, asalkan anak ini tidak ada. Kita bisa menikah dengan Pak Wang. Aku tidak mau. Anakku, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Tang, ikut ibu. Dengarkan ibumu, ayo. Lepaskan aku tidak mau. Hentikan. Selama aku ada di sini, aku ingin tahu siapa yang berani menindas menantu perempuanku. Cucu menantu? Oh, cucu kamu itu yang pria sampah Tang itu, kan? Aku mau memberitahumu, aku ini ibu kandung Lintang. Aku tidak setuju mereka bersama. Hanya 1 juta rupiah. Sudah mau menikahkan putrinya dengan pria tua berusia 60 tahun. Orang sepertimu tidak pantas jadi ibu. Hanya 1 juta rupiah? Apa kamu punya 1 juta rupiah? 1 juta rupiah itu apa? Sama sekali tidak berarti bagiku. Lihatlah, kamu berpakaian compang-camping begitu, apa kamu bisa punya 1 juta rupiah? Dengar-dengar Lintang di sekolah bahkan tidak mampu beli roti seharga 600 rupiah. Nenek tua bangka ini masih saja meremehkan 1 juta rupiah. Betul, cucu kamu itu hanya pria miskin. Apa yang kamu sombongkan? Kalian memang satu keluarga. Meremehkan orang. Aku beritahu kalian, 1 juta rupiah ini tidak cukup untuk menikahi cucu menantuku. Karena mahar keluarga kami bernilai miliaran. Kamu akan memberikan mahar miliaran rupiah. Nenek, cucu menantu sebaik ini pantas dihargai segitu.
Dasar nenek tua bangka, kamu berbohong saja. Kalau begitu, keluarkan mahar miliaran rupiah itu. Untuk kami lihat, Nenek tua bangka, kamu berani mengatakannya. Mahar 100 miliar rupiah. Apa kamu bisa mengeluarkannya? Tentu saja bisa. Nenek tua bangka? Tidak bisa mengeluarkannya kan? Bagus sekali. Ternyata aku membawa kartu yang diberikan cucuku. Ini maharku. Wanita tua sialan, siapa yang tidak punya kartu bank? Siapa tahu ada uang di dalamnya. Dasar wanita tua sialan, pakaianmu compang-camping. Rasa kartu ini pasti hanya berisi 1 rupiah. wanita tua sialan, kurasa kartu ini kartu kosong. Kau pakai kartu kosong ini untuk menipu kami, ya? Ada uang atau tidak, tinggal digesek. Karena wanita tua sialan ini ingin dipermalukan di sini, maka akan kami layani. Kemari. Biarkan mereka melihat dengan jelas berapa banyak uang di kartu ini. Baik, aku gesek sekarang. Nenek, Cucu menantuku tidak apa-apa. Dasar wanita tua sialan, sampai sekarang masih saja berlagak. Nanti akan kau rasakan akibatnya. Tidak mungkin. Di kartu ini cuma ada 10 rupiah. 10 rupiah? Lebih banyak dari yang kuduga. 200 rupiah. Wanita tua sialan, kau punya 200 rupiah? Kami benar-benar meremehkanmu. 2.000 rupiah. 20.000 rupiah. 200.000 rupiah. 2 juta rupiah. Apa? 20 juta rupiah. 200 juta rupiah. Ya ampun. 2 miliar rupiah. Coba lihat, mari kita hitung nolnya. 10, 20, 30, 40. Ada 90. 90. Benar-benar 2 miliar rupiah. Wanita tua sialan ini ternyata punya 2 miliar rupiah. Sudah jelas terlihat. Cucu menantu, dulu saat kau menikah dengan keluarga kami, agak terburu-buru. Sekarang, nenek akan memberikan 2 miliar sebagai mahar. Secara resmi menyambutmu sebagai cucu menantu yang berharga bagi keluarga kami. Cucu menantu 100 miliar. Wanita tua ini sebenarnya siapa? Bagaimana bisa ada uang mahar 2 miliar? Lintang ini sebenarnya menikah dengan keluarga macam apa? Gawat. Sebenarnya ada apa ini? Mesin pos sudah jebol. Hanya ada 2 penyebab. Penyebab pertama, yaitu isi kartu ini. Saldonya jauh melebihi 2 miliar rupiah. Lalu penyebab lainnya? Penyebab lainnya adalah kartu bank ini sama sekali tidak ada uangnya. Ini adalah kartu palsu yang telah disisipi virus. Oh, saya tahu. Nenek tua ini, kartu ini palsu. Cucu Anda hanyalah pria miskin rendahan. Kartu ini pasti kartu palsu. Satpam tangkap penipu ini. Mau apa? Kalian jangan sentuh nenek saya. Lepaskan nenek saya. Kalian berani sekali menyentuh saya. Lepaskan. Dasar nenek tua, masih saja pura-pura di sini. Pukul nenek tua ini, setelah dipukul dia akan patuh. Lepaskan nenek saya, jangan sentuh dia. Kalian sedang apa? Bapak Wang sudah datang. Saya beritahu kalian, Bapak Wang ini memiliki kekuasaan dan pengaruh. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Besar Bo. Bapak Wang, Anda sudah datang. Kalian sedang melakukan apa di sini? Bapak Wang, Anda pernah bertemu Nyonya Besar Bo, bukan? Tentu saja. Saya bahkan pernah menyajikan teh untuk Nyonya Besar Bo. Orang terhormat seperti Nyonya Besar Bo, kalian tidak akan pernah bisa bertemu seumur hidup ini. Betul. Bapak Wang memang hebat. Bagaimana urusan Lintang? Sudah beres? Sedang diurus. Cepat. Kesabaran saya ada batasnya. Jika bukan karena dia seorang mahasiswi, dan juga punya paras yang lumayan, apa saya mau barang bekas? Bapak Wang, jangan sampai Anda lupakan janji yang sudah Anda buat kepada saya. Jangan khawatir. Bapak Wang, di sini hari ini ada seorang nenek tua memegang kartu dan menipu orang. Kami sedang memberinya pelajaran yang baik. Benarkah? Di mana dia? Saya mau lihat. Oh, benar. Bapak Wang, Anda harus memberi pelajaran yang pantas kepada nenek tua ini. Baik. Inilah nenek tua itu. Bapak Wang, Anda harus segera mencari seseorang untuk menghajarnya habis-habisan. Jadi Anda nenek tua ini. Nyonya Besar Bu, silakan minum teh. Nyonya Besar Bu. Bagaimana Nyonya Besar Bu bisa ada di sini? Nenek, apa Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Presdirwang, kenapa Anda membiarkan nenek tua ini pergi? Dia itu pembohong yang suka menipu. Presdirwang, kenapa Anda memukulku? Dasar tidak tahu diri, kamu telah membuat masalah besar. Presdirwang, apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Nenek tua bangka ini dia hanya...
kamu? Pres di ruang, Anda. Kamu juga yang membuat masalah. Pres di ruang, aku tidak mengatakan apa-apa. Kenapa Anda juga memukulku? Kalian semua tamat riwayatnya. Tolong jangan libatkan aku. Pres di ruang, sebenarnya ada apa ini? Kenapa Anda tidak menghukum nenek tua ini, malah memukul kami? Nenek tua bangka, kamu benar-benar berani mengatakannya. Kalian tahu siapa dia? Dia hanya penipu. Aku beritahu kalian dia adalah Dia adalah nenek dari Lintang. apa? Pres di ruang, Lintang menikah dengan nenek tua yang tidak berguna ini, cucunya. Istri cucu dari nenek tua yang tidak berguna ini. Saya tidak pernah dengar Tuan Suan menikah. Orang ini berpakaian sangat kumal. Sama sekali tidak seperti Nyonya Besar Bo yang agung dan anggun dengan status terhormat. Sepertinya saya salah lihat. Dasar nenek tua, kamu di sini hanya menipu dan mencari masalah. Lintang, bagaimana kamu bisa menikah dengan orang miskin itu? Menikahlah denganku. Saya bisa memberimu 1 juta rupiah sebagai mas kawin. Kamu harus bersyukur. Jangan bermimpi. Saya tidak akan menikah. Jangan harap. Apakah kamu tahu siapa saya? Pres di ruang adalah bos perusahaan. Akhir-akhir ini, dia juga bekerja sama dengan Bo Group. Bo Group akan memberinya pesanan besar. Benar. Apakah kamu tahu apa itu? Bo Group, CEO Bo Group, adalah seorang big boss di kota Y, seorang ahli yang disegani, bernilai ratusan triliun rupiah, dijuluki Tuan Suan. Pres di ruang telah berhasil mendekati Tuan Xuan yang berpengaruh, masa depannya sangat cerah. Dan Pres di ruang sudah pernah menyajikan teh kepada Nyonya Besar Bo. Sekarang kamu tahu seberapa baik ibumu padamu, kan? Pres di ruang adalah orang yang sangat sulit ditemukan. Lintang, akan kuberitahu. Selama kamu menikah dengan Pres di ruang tidak hanya akan memberimu 1 juta rupiah sebagai mas kawin, tetapi juga akan memperkenalkan saya kepada Nyonya Besar Bo dan Tuan Xuan. Nanti, aku akan bisa menikah dengan Tuan Xuan. Bisa menikah ke keluarga Bo, menjadi nyonya keluarga Bo, itulah menantu wanita bernilai 200 triliun rupiah yang sesungguhnya. Ternyata begitu kejadiannya. Aku juga putri kandungmu, tapi kau hanya menjadikan aku sebagai batu loncatan. Ibu, mengapa kau melakukan ini padaku? Tang-Tang, ikut aku sekarang. Aku tidak mau. Kalian hentikan. Kalian berani-beraninya menindas aku dan cucu menantuku. Aku akan menelepon sekarang, meminta cucuku datang. Halo nenek. Cucuku, cepatlah kemari. Aku dan istrimu telah ditindas. Apa? Kak, nenek dan istrimu yang membawa keberuntungan diganggu orang? Nenek kalian sekarang ada di mana? Kami ada di Hotel Suksiang. Baik, aku akan segera ke sana. Siapkan mobil. Aku sudah menelepon cucuku. Dia sedang dalam perjalanan. Kematian kalian sudah tiba. Nenek tua bangka, aku takut sekali. Cucumu itu hanya orang miskin tidak berguna. Siapa yang akan takut? Datanglah. Kebetulan kita bisa melihat seperti apa orang miskin tidak berguna itu. Mana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Pak Wang? Begitu dia datang, dia hanya bisa berlutut memohon ampun kepada Pak Wang. Cucu menantuku, jangan dengarkan mereka. Nanti suamimu datang, dia akan memberi pelajaran kepada mereka. Nenek, terakhir kali aku tidak bertemu suamiku. Bisakah kali ini aku benar-benar bertemu dengannya? Tentu, nanti kalian pasti akan bertemu. Kak, terakhir kali aku tidak bertemu dengan istrimu yang membawa keberuntungan itu. Kali ini akhirnya bisa bertemu. Berani mengganggu nenek? Aku ingin melihat siapa saja yang mencari masalah. Tuan Xuan? Tuan Xuan, kenapa Anda ada di sini? Nenek, Nenek, ada apa denganmu? Nenek, Nenek, aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak bisa pergi. Biarkan wanita tua sialan ini mati di sini. Kami bahkan belum bertemu dengan suamimu yang miskin itu. Kalian semua menyingkir dariku. Kakak, nenek dan pengantin pembawa keberuntungan itu sebenarnya di mana mereka? Tuan Xuan. Tuan Xuan. Wanita hamil. Kenapa kamu ada di sini? Tuan Xuan. Kakek Xuan, aku mohon, tolong selamatkan nenekku. Nenekku jatuh sakit. Orang-orang ini tidak membiarkanku membawanya ke rumah sakit. Aku mohon, tolong selamatkan dia. Nenekmu? Tuan Xuan, Lintang menikah dengan seorang pria yang tidak berpunya. Itu nenek dari pria yang tidak berpunya itu. Nenekku benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama. Aku mohon, tolong selamatkan dia. Apakah kamu sudah bercerai dengan suamimu? Apa? Ingin aku membantumu bisa saja. Tapi kamu harus bercerai dengan suamimu. Tuan Xuan, aku tidak bisa bercerai. Dengan suami seperti dia, kamu masih tidak mau bercerai? Jika kamu tidak menceraikannya hari ini, aku tidak akan membantumu. Nenek tidak bisa menunggu lagi. Baiklah. Tuan Xuan, aku berjanji padamu,
Aku akan menceraikannya. Tolong bantu aku. Tapi aku ingin melihat akta cerai kalian. Aku peringatkan kamu, jika kamu berani menipuku, aku akan melempar suamimu ke laut dan memberikannya makan hiu. Pergi. Kakakku bilang, dia tidak mau melihat kalian. Pergi. Kak, tunggu aku. Nenek, aku bisa membawamu ke rumah sakit sekarang. Bagaimana Lintang bisa mengenal Tuan Xuan? Aku juga tidak tahu. Nenekmu sudah baik-baik saja, jangan khawatir. Nenek, syukurlah. Kamu baik-baik saja. Tadi benar-benar membuatku takut setengah mati. Nenek, aku bertemu seseorang. Dia memaksaku untuk bercerai dari suamiku. Dia berkuasa dan berpengaruh. Aku tidak berani menyinggungnya. Aku harus pergi ke kantor catatan sipil sekarang. Maafkan aku. Hei cucuku, cepat kemari. Nenek, kenapa bisa sampai ke rumah sakit? Cucuku, cepat pergi ke kantor catatan sipil untuk mencari cucu menantuku. Pengantin pembawa keberuntungan itu sekarang ada di kantor catatan sipil. Dia sedang apa di sana? Nenek, jangan khawatir. Nenek bisa bicara pelan-pelan saja. Aku akan beritahu kalian. Dia bertemu seseorang. Orang itu memaksanya untuk menceraikanmu. Apa? Lebih baik merobohkan 10 kuil daripada menghancurkan satu pernikahan? Orang ini benar-benar aneh, memaksa orang untuk bercerai. Cucuku, cepatlah ke kantor catatan sipil. Kamu harus melindungi menantu perempuanku. Halo, suamiku. Kamu sekarang ada di mana? Aku sekarang ada di kantor catatan sipil. Aku ingin menceraikanmu. Apakah orang itu memaksamu? Suamiku, orang itu sangat kejam. Aku sangat takut. Meskipun aku tidak menyukai pengantin pembawa keberuntungan ini, dan aku memang akan menceraikannya, tapi beraninya dia mengancamnya, memaksanya untuk bercerai denganku. Menurutku, orang ini sudah bosan hidup. Kamu sekarang menungguku di kantor catatan sipil, aku akan segera datang. Cucuku, kamu harus membawa menantu perempuanku. Harus dibawa pulang. Oh ya, jika kamu bertemu dengan orang itu yang memaksanya bercerai, orang aneh itu, pukuli dia habis-habisan. Bagus sekali. Suamiku akan datang. Aku tidak perlu takut pada Tuan Xuan lagi. Kak, berani memaksa pengantin untuk upacara pengusir nasib buruk dan menceraikanmu? Aku baru pertama kali melihatnya. Apakah siapa sebenarnya orang itu? Akhir-akhir ini memang ada saja orang yang kutemui. Si wanita hamil itu, suami brengseknya, pengantin upacara pengusir nasib buruk yang memaksa, dan orang aneh yang menceraikanku. Kenapa akhir-akhir ini banyak sekali orang yang mencari masalah? Kenapa akhir-akhir ini banyak sekali orang yang mencari masalah? Kak, kamu bersin lagi? Apakah seseorang lagi-lagi mengumpatmu? 2 kali sebelumnya, kamu tidak bertemu dengan pengantin kecilmu untuk upacara pengusir nasib buruk itu? Kali ini, akhirnya bisa melihat wajah aslinya. Kamu sangat tertarik padanya? Tidak juga. Aku hanya ingin melihat siapa orang yang menidurimu secara paksa dan mengambil kehormatanmu. Siapa orang itu? Sekalian melihat siapa orang aneh itu. Tuan Xuan, Tuan Mudabo, kita sudah sampai di kantor catatan sipil. Suami datang. Suami. Kenapa kamu? Wanita hamil, kenapa kamu di sini? Bukan kamu yang memaksaku untuk bercerai dengan suamiku, kan? Memaksa? Aku memaksamu untuk bercerai dengan suamimu? Wanita hamil, jangan sampai kamu tidak tahu berterima kasih, ya? Aku sudah menyelamatkanmu, menyelamatkan anak di kandunganmu. Tidak mau? Aku tidak mau bercerai dengan suamiku. Tuan Xuan, lepaskan aku. Kenapa tidak mau bercerai dengan suamimu? Aku tidak mau bercerai dengan suamiku. Jangan sampai kamu melemparkannya ke laut untuk makanan hiu. Melindunginya begitu? Berarti kamu menyukainya? Aku mencintai suamiku. Kamu ternyata mencintai sampah? Tuan Xuan, jangan bicarakan dia. Dia tidak mencari masalah denganmu. Lepaskan aku. Wanita hamil? Lalu kamu mau ganti suami? Suami baru apa? Misalnya, aku
Tuan Xuan, jangan. Wanita hamil, sekarang aku akan memberimu satu pilihan. Kamu pilih sampah itu sebagai suami, atau pilih aku sebagai suami. Kamu mau jadi suamiku? Tuan Xuan, aku tahu kamu punya kekuasaan dan pengaruh, tapi tolong jaga dirimu. Aku hanya menyukai suamiku, aku hanya menginginkan suamiku. Wanita hamil, apa kamu buta? Apa kamu tahu berapa banyak wanita yang menyukaiku? Kenapa kamu tidak memilihku? Aku hanya ingin bersama suamiku. Dan bayi dalam kandunganku selamanya. Kak, kenapa wanita hamil itu kabur? Apa kekuranganku dibandingkan suaminya? Kakak cemburu? Jangan bicara kalau tidak bisa bicara dengan baik. Lalu, bagaimana dengan wanita pembawa keberuntungan itu? Dia pergi kemana? Aku tidak tahu. Kenapa suamiku belum datang? Aku akan menelepon suamiku. Halo, Bu. Kenapa? Ibu meneleponku? Lintang, cepat datang ke keluargaku. Itu bukan rumahku. Aku tidak akan pulang. Guci abu nenekmu ada padaku. Kalau kamu tidak datang, aku akan membuang guci abu nenekmu ke selokan kotor. Jangan sentuh guci abu nenekku. Aku akan segera pulang. Sepertinya, hanya bisa bertemu suamiku lain kali. Pengantin pembawa keberuntungan ini sama sekali tidak ada di sini. Ayo, kita kembali menemui nenek. Cucuku, kalian sudah pulang. Di mana cucu menantuku? Tidak ketemu. Nenek. Dia sama sekali tidak ada di kantor catatan sipil. Betul, Nenek. Aku dan kakak sudah mencari kemana-mana, bahkan bayangannya pun tidak terlihat. Tidak mungkin. Cucu menantuku pergi ke kantor catatan sipil. Kemana cucu menantuku pergi? Celaka, cucu menantuku pasti dibawa oleh keluargaku. Cucuku, ada yang ingin kakek katakan padamu. Katakan saja, Nenek. Dulu, cucu menantuku menikahimu. Karena waktu sangat mendesak, tidak ada pesta pernikahan. Kasihan sekali cucu menantuku. Sekarang aku menyuruhmu membawa mas kawin yang sangat mahal untuk meminang ke keluargaku. Aku dan kamu akan pergi bersama, menyambut cucu menantu. Miliarder keluarga Bo masuk ke rumah. Membawa mas kawin yang sangat mahal untuk menikahi wanita pembawa keberuntungan itu? Benar. Nenek, aku tidak mau pergi. Kenapa? Karena aku tidak menyukai wanita pembawa keberuntungan itu. Orang yang kusukai adalah... Aduh, dadaku sakit sekali. Aduh, kenapa hidupku ini sangat pahit? Kenapa aku punya cucu seperti ini? Sama sekali tidak patuh, membuatku cepat-cepat menemui kakekmu. Aku akan pergi. Ini baru cucu kesayangan yang patuh. Cucu kesayangan, nenek tidak akan membohongimu. Jika kamu bertemu dengan wanita pembawa keberuntunganmu di keluargaku, kamu pasti akan jatuh cinta padanya. Kak, kamu benar-benar akan menikahi wanita pembawa keberuntungan itu? Lalu bagaimana dengan wanita hamil itu? Wanita hamil itu hanya menyukai suaminya, dia tidak menyukaiku. Jadi aku dan dia sudah berakhir. Tapi, kamu juga tidak menyukai wanita pembawa keberuntungan itu? Cukup nenek yang menyukainya. Dia menyukai uang, dan aku punya banyak uang. Selama dia bisa membuat nenek senang, ayo pergi. Bagaimana bisa Lintang mengenal Tuan Xuan dan Tuan Xuan melindunginya? Hari ini kalian harus memberiku penjelasan. Pasti Lintang yang merayu Tuan Xuan. Tidak kusangka wanita ini sedang hamil besar, tapi masih saja tidak tahu diri. Ibu, Tuan Xuan adalah milikku. Tuan Wang, Yuro, nanti Lintang akan kembali. Aku pasti akan menghukumnya dengan baik. Ibu, mana abu nenek? Kembalikan abu nenek kepadaku. Ibu, mengapa ibu memukulku? Menikah dengan pria miskin dan mengandung anak haram, kamu masih mencoba merayu Tuan Xuan? Kamu tahu betul bahwa Yuro menyukai Tuan Xuan. Kamu masih merebut pria dari adikmu. Kenapa kamu begitu jahat? Lintang, kamu itu sudah tidak perawan dan lagi sudah mengandung. Tuan Xuan tidak akan menyukaimu. Kamu akan menikah denganku. Aku tidak akan menikah denganmu. Kembalikan abu nenek kepadaku. Kamu. Nyonya ada masalah? Ada masalah apa? Ini kabar baik yang luar biasa. Tuan Xuan membawa mahar senilai miliaran rupiah untuk melamar. Tuan Xuan akan secara resmi menikahi calon istri miliarder dari keluarga Bo. Benarkah? Yuro, kamu mendengarnya?
Tuan Xuan membawa mahar dengan nilai fantastis untuk melamarmu sebagai menantu mahal. Tuan Xuan pasti langsung jatuh cinta kepadaku. Bagus sekali. Aku akan menjadi menantu miliarder. Aku akan menjadi Nyonya Bo. Astaga, Yurau, kau benar-benar putri kebanggaanku. Hehehe, kau sangat sukses. Hehehe. Nonagu, aku memang tidak salah menilaimu. Selamat-selamat. Terima kasih atas bimbingannya, Tuan Wang. Nyonya, kali ini Nyonya Besar Bo datang bersama Tuan Xuan untuk melamar calon menantu miliarder keluarga Bo. Nyonya Besar Bo dan Tuan Xuan bersama? Ya, Ini menunjukkan betapa pentingnya aku bagi keluarga Bo. Terakhir kali kita tidak bertemu Nyonya Besar Bo, tidak menyangka Nyonya Besar Bo sangat menyukai Euro kami. Kenapa kalian diam saja? Cepat siapkan gaun pengantin untuk Euro. Dia akan segera menikah. Selain itu, telepon semua kerabat dan teman-teman. Suruh mereka semua datang. Astaga, kali ini keluarga gue akan melambung tinggi. Astaga. Baik. Wah Euro, kau sangat cantik hari ini. Kau adalah pengantin tercantik. Tentu saja, Euro kami sebentar lagi akan menikah dengan Tuan Xuan. Pria hebat yang seperti dewa, dia itu menantu miliarder keluarga Bo. Dulu aku sudah memprediksi Euro akan berhasil. Setelah Euro menjadi Nyonya Bo, maka seluruh kota Ye akan mengikuti perintah Euro. Meijuan, Jianhua, Euro sangat sukses. Nanti tolong bantu kami juga ya. Pasti. Kami tidak akan melupakan kalian. Hahaha. Mama, bisakah kau kembalikan abu nenek kepadaku? Oh, bukankah ini Lintang yang tumbuh besar di desa bersama nenek sejak kecil? Benar, itu dia. Yang menikah dengan pria miskin dan bahkan hamil anak haram. Anakku bukan anak haram. Kalian tidak boleh bicara seperti itu tentang anakku. Lintang, kau merayu Tuan Xuan, terus kenapa? Dia tidak akan tertarik pada wanita hamil. Orang yang Tuan Xuan suka adalah aku. Kau pasti dipermalukan, ya? Kenapa? Melihat Euro memakai gaun pengantin dan akan menikah dengan Tuan Xuan, menjadi menantu miliarder keluarga Bo, kau cemburu sampai matamu merah ya? Hahaha. Apa? Lintang masih ingin merayu Tuan Xuan? Ini benar-benar lelucon besar. Tuan Xuan, dia berani-beraninya memikirkannya. Lintang ini, tidak tahu dia menikah dengan berandalan miskin mana. Aku duga berandalan miskin itu sudah tua, jelek, dan tidak punya uang, pasti malu untuk keluar dan bertemu orang. Ibu, bisakah ibu mengembalikan kotak abu nenek kepadaku? Mahar bernilai tinggi telah tiba. Mahar bernilai tinggi, mahkota pengantin dan jubah mewah, 1 mutiara malam es kristal, sepasang gelang giok hijau kaisar, 1 miliar rupiah mahar. Ya Tuhan. Tuan Xuan sekali beraksi, langsung tahu hasilnya. Mahar bernilai tinggi dan semewah ini pertama kalinya aku melihatnya. Harta karun langka, mutiara dan giok, 1 miliar rupiah mahar. Hari ini aku benar-benar banyak belajar. Euro benar-benar menjadi menantu miliarder. Tentu saja. Ibu. Tidak bisakah kau berhenti mengganggu? Lintang, apa kau ingin merusak pernikahan Euro? Hei, kalian, tangkap dia. Ibu, aku tidak ingin merusak pernikahan. Aku hanya ingin kotak abu nenek. Jika ibu memberikannya padaku, aku akan langsung pergi. Nyonya Besar Bo Xuan telah tiba. Kak, nenek sudah tiba? Bagus sekali. Akhirnya aku bisa melihat cucu menantuku. Cucuku, masuklah. Cucuku, cepat masuk. Kak, hubunganmu dengan ibu hamil kecil itu sudah berakhir? Mungkin saja pengantin pembawa keberuntungan ini akan membawa kejutan. Cepat masuk. Tangkap Lintang dan bawa dia ke kamar. Jangan biarkan dia merusak pernikahan. Bu, lepaskan aku. Bu. Tuan Wang, hari ini Lintang adalah milik Anda. Euro kami bisa menjadi Nyonya Bo, itu berkat dukungan Anda. Untuk menunjukkan rasa terima kasih, hari ini Anda bisa menjadi mempelai pria lebih awal. Kau memang tahu diri. Terima kasih. Tuan Xuan telah tiba? Euro, Tuan Xuan datang untuk menikahimu. Cepatlah. Tuan Xuan, Kamu adalah pengantin pengusir nasi burukku. pengusir nasi buruk? Tuan Xuan, apa maksudnya pengantin pengusir nasi buruk? Hahaha, Tuan Xuan. Euro putri kami, dialah calon pengantinmu. Euro, cepat berikan tanganmu kepada Tuan Xuan. Hahaha. Tunggu. Siapa? Siapa yang berbicara? Nyonya Besar Bo telah tiba. Waktu itu aku tidak bisa bertemu dengan Nyonya Besar Bo, kali ini akhirnya bisa bertemu. Euro, ku dengar Tuan Xuan ini sangatlah berbakti. Jika kamu berhasil memenangkan hati Nyonya Besar Bo, posisi menantu miliarder keluarga Bo akan menjadi milikmu. Tenang saja ya ibu, Nyonya Besar Bo pasti akan menyukaiku. Nyonya Besar Bo? Nenek tua sialan. Nenek tua sialan, apa yang kamu lakukan di sini? Hari ini adalah hari bahagiaku dan Tuan Xuan. Jangan merusak suasana. Cepat pergi, jangan mengotori tempatku. Diam. Tuan Muda Bo? Tuan Muda Bo?
Pukul mulutnya. Tahukah kalian ini siapa? Ini adalah Nyonya Besar Bo. Apa? Nenek. Dia Nyonya Besar Bo? Ini cucuku. Aku adalah Nyonya Besar Bo. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Cucunya ternyata bukan pria miskin. Dia adalah Tuan Muda Xuan, seorang biksu Buddha yang berkuasa. Dia ternyata memang Nyonya Besar Bo. Cucuku, hari itu mereka di restoran Shuxiang mengganggu aku dan istrimu dan hampir membunuhku. Mencari mati. Nyonya Besar Bo, ampunilah kami. Nyonya Besar Bo, waktu itu kami semua hanya salah paham ya. Maafkanlah kami. Betul, Nyonya Besar Bo. Apa yang terjadi? Nyonya Besar Bo dan Tuan Muda Xuan, bukankah akan menikahi Guyuro? Bukankah Guyuro akan menikah dengan keluarga Bo, menjadi menantu miliaran? Terlalu percaya diri. Cucuku akan menikahi. Bukan Guyuro. Cucuku akan menikahi. Adalah cucu menantuku, menantu miliaran keluarga Bo. Mungkinkah Nyonya Besar Bo dan Tuan Muda Xuan akan menikahi Lintang? Astaga. Cucu menantuku sebenarnya di mana? Cepat serahkan cucu menantuku. Sekarang, hari ini aku dan cucuku membawa mahar yang sangat mahal untuk menikahi menantu miliaran keluarga Bo. Ternyata Tuan Muda Xuan akan menikahi Lintang. Lintang tidak menikah dengan pria miskin. Lintang menikah dengan Tuan Muda Xuan. Ternyata Lintang adalah menantu miliaran baginya. Cepat katakan, di mana cucu menantuku? Katakan, kemana kalian menaruh pengantin pembawa keberuntungan kakakku? Jika kalian tidak bicara sekarang, kalian tidak akan bisa bicara lagi nanti. Aku. Wang Zong, kau mau melakukan apa? Jangan mendekat. Lintang, hari ini kau akan jadi milikku. Hahaha. Aku sedang hamil besar. Kau memang binatang. Hahaha. Ibumu sudah menyerahkanmu padaku, jadi jangan melawan. Ibu, kenapa kau tega melakukan ini padaku? Aku juga putrimu. Tidak. Aku berdarah. Perutku sakit sekali. Aku akan melahirkan. Anak di dalam perutmu itu hanya anak haram. Hahaha, menyerahlah saja padaku. Suamiku, cepat datang dan selamatkan aku. Selamatkan anak kita. Suamiku, Jangan pikirkan suamimu yang pecundang itu, dia tidak akan datang. suamiku. Di mana kau? Aku akan melahirkan sekarang. Suamiku. Di mana menantu cucuku sebenarnya? Nyonya Besar Bo dan Tuan Muda Xuan tidak boleh menemukan Lintang. Cukup tunggu sebentar lagi. Lintang akan menjadi milik Pak Wang. Apa yang tidak bisa kudapatkan, Lintang juga tidak akan bisa mendapatkannya. Nyonya Besar Bo, menantu cucu Anda tidak ada di sini. Benar, Nyonya Besar Bo. Lihat, semua orang yang hadir ada di sini. Menantu cucu Anda itu sama sekali tidak pernah datang. Jika Nyonya Besar Bo dan Tuan Muda Xuan mengetahui hal-hal yang aku lakukan pada Lintang, aku akan tamat. Nyonya Besar Bo, Anda salah mencari tempat. Menantu cucu Anda tidak ada di sini. Kalian benar-benar tidak melihat menantu cucuku? Sepertinya menantu cucuku tidak ada di keluargaku. Nenek, karena dia tidak ada di sini, mari kita pergi. Pergi. Suami? Suami, tolong aku. Ada yang memanggilku. Itu menantu cucuku. Dia ada di sana. Cucuku, cepat dobrak pintunya. Menantu cucuku ada di dalam. Jangan. Tuan Muda Xuan, jangan. Cucuku, cepatlah. Hei. Wanita hamil. Tuan Xuan, kenapa Anda datang? Apa yang kau lakukan padanya? Aku ini. Wanita hamil. Tuan Xuan, jangan biarkan dia menipumu. Dia sudah punya suami. Suaminya itu cuma pria miskin. Ada apa denganmu? Perutku sakit sekali. Aku mau melahirkan bayi. Cucu menantu. Cucu menantu. Nenek, perutku sakit sekali. Ibuku memberikanku kepada Tuan Wang itu. Aku sangat takut. Jangan takut. Nenek sudah datang, suamimu juga sudah datang. Nenek bilang apa? Suami wanita hamil ini adalah kakakku? Cucuku, kenapa kau melihatnya begitu? Kau sangat senang, bukan? Dia adalah pengantin pembawa keberuntunganmu. Dan dia mengandung sepasang bayi kembar untukmu. Wanita hamil itu ternyata adalah pengantin pembawa keberuntunganku. Aku ternyata adalah suami dari wanita hamil itu. Cepat bawa ke rumah sakit. Oh.
Apa suami Lintang yang miskin itu adalah Tuan Xuan? Kamu tidak bisa melihat dengan jelas. Cucu menantuku adalah menantu keluarga Bo yang bernilai ratusan miliar. Yang dikandung di perutnya adalah cucu emas keluarga Bo yang bernilai ratusan miliar. Tinggal tunggu mati saja kamu. Tuan Xuan, ampuni saya Tuan Xuan. Keluarga Bo memutuskan semua kerjasama denganmu. Mulai sekarang, aku tidak ingin dijamceng melihatmu lagi. Hancur. Semuanya hancur sekarang. Tuan Xuan, aku ini ibunya Tang Tang. Ampuni aku. Jangan menghina sebutan ibu itu. Kamu tidak pantas. Cucu menantuku tidak membutuhkan ibu sepertimu. Mulai sekarang, kami akan menggantikanmu. Mencintai cucu menantuku dengan baik. Kamu sejak kecil sudah membuang cucu menantuku ke desa. Orang-orang, kemasi mereka, buang ke desa. Biarkan mereka sisa hidupnya bertobat dengan baik di desa. Tidak, aku tidak mau pergi ke desa. Nyonya besar Bo, ampuni kami. Pergi. Kamu menggali kuburanmu sendiri. Layak. Tidak apa-apa. Cucu menantu, jangan takut. Jangan takut. Aku ada di luar. Tuan Xuan, tunggu sebentar. Semoga Tuhan memberkati. Semoga Tuhan memberkati cucu menantuku. Semoga Tuhan memberkati. Kak, ternyata suami ibu hamil itu adalah kakak ya? Pantas saja kakak terus bersin sebelumnya, ternyata kakak memarahi diri sendiri. Waktu itu kamu memberiku obat. Bukankah kau yang menempatkan ibu hamil itu di kamarku? Kakak bicara apa sih? Kakak salah paham? Maksudnya apa? Waktu itu aku memang mencari seorang wanita, tapi wanita itu adalah supermodel Zhao Sisi, sedangkan ibu hamil itu adalah pengantar makanan. Tang Tang mana? Aku dengar dia sudah melahirkan. Dia bagaimana? Mengapa kau bilang kau adalah suami Tang Tang? Hah? Lintang adalah istriku. Mulai sekarang jauhi istriku. Ternyata kau adalah suami Tang Tang ya? Bagaimana bisa kau menjadi suami Tang Tang? Hah? Dia hamil besar begitu. Mengapa kau membiarkannya sendirian? Kak. Kau tahu betapa sedihnya dia di sekolah. Ketika dia tidak mampu membeli roti seharga 600 rupiah. Di mana kau? Ketika dia mengantar makanan dengan perut buncit, di mana kau lagi? Aku dan Tang Tang tumbuh bersama sejak kecil. Aku menganggapnya seperti adik kandungku. Ayah Tang Tang meninggal karena kecelakaan mobil sudah lama. Belum dimakamkan, ibunya sudah menikah lagi dan mengirimnya ke desa. Tang Tang besar dengan bergantung pada neneknya. Tang Tang sebenarnya sangat berbakat. Dia bisa tampil di panggung yang lebih besar. Tapi neneknya sakit lagi. Dia demi mencari biaya pengobatan. Meninggalkan mimpinya, meninggalkan hidupnya. Nasib tidak pernah berpihak padanya. Menantuku, kasihan sekali. Susah sekali hidupnya. Dia menikahimu sebagai pengantin pembawa keberuntungan demi biaya pengobatan neneknya. Nenek, maksudmu Lintang menikahiku? Karena biaya pengobatan neneknya? Kalau tidak, apa lagi? Apa dia menginginkan uangmu? Aku yang salah. Aku salah paham padanya. Sudah lahir. Di mana cucu menantuku? Di mana istriku? Tuan Xuan, Nyonya Besar Bo, jangan khawatir, Nyonya Bo telah melahirkan dengan lancar dan memberi kalian sepasang anak kembar berbeda jenis kelamin. Aduh, bagus sekali, hahaha. Keluarga Bo kami selalu memiliki satu keturunan laki-laki. Dan sekarang, mendapat sepasang anak kembar berbeda jenis kelamin, sungguh berkah dari leluhur, berkat dari leluhur. Pahlawan besar keluarga Bo kita telah lahir. Hehehe. Hei, cucu menantu. Kau sudah bangun? Nenek, bayi-bayiku mana? Di mana bayi-bayiku? Tang Tang. Bayi-bayi ada di sini. Tang Tang, mereka sepasang anak kembar berbeda jenis kelamin. Tuan Xuan, kenapa kau di sini? Cucu menantu, jangan takut. Nenek, dia orangnya. Dia bilang kalau aku tidak bercerai dengan suamiku, dia akan melemparkan suamiku ke laut untuk dimakan hiu. Apa? Kau anak nakal? Apa kau sudah gila? Cucu menantu, dia adalah suamimu. Suamimu adalah bos besar dengan aset triliunan. Bo Xuanze. Kau adalah suamiku yang seperti orang koma? Tang Tang, kau adalah pengantin kecilku pembawa keberuntungan. Selamat datang kembali, Nyonya. Cucu menantu, ini adalah 2 perawat nifas terbaik yang khusus merawat bayi-bayimu. Selamat siang, Nyonya. Dan ini berdua
Mereka khusus untuk merawatmu. Yang ini untuk menjaga makanan dan kebutuhan sehari-harimu. Dan yang ini untuk membantumu memulihkan tubuh setelah melahirkan. Selamat siang, Nyonya. Nenek, aku tidak membutuhkan mereka. Anakku sayang, kamu sedang dalam masa nifas sekarang. Kamu membutuhkan perawatan. Selain itu, kamu sekarang adalah Nyonya Bo. Kamu adalah nyonya rumah ini. Ingat, mulai sekarang kalian harus menjaga nyonya dengan baik. Tuan muda kecil dan nona muda kita. Baik. Mari, cucu menantu. Lihatlah, ini adalah kamarmu dan kamar cucuku. Hahaha. Nenek, apakah aku harus tidur bersama Tuan Xuan? Tentu saja. Kalian kan pasangan suami istri. Cucu menantu, istirahatlah lebih awal ya. Nenek. Istirahatlah lebih awal. Tuan Xuan. Takut padaku? Tidak. Kalau begitu, kenapa masih memanggilku Tuan Xuan? Bukankah sudah waktunya mengganti panggilan? Suami. Maaf, Tang-Tang. Ini salahku. Mulai sekarang, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Dan juga merawat bayi kita. Aku baru saja melahirkan dan masih dalam masa nifas. Aku tahu kok. Kamu pikir aku ini orang seperti apa? Hah? Kalau begitu, kamu... Aku hanya ingin menciummu selama masa nifas. Boleh dong menciummu sekali? Aku juga tidak tahu. Seharusnya boleh, kan? Aku hanya ingin menciummu dengan lembut sekali. Cucu menantu. Dasar bocah nakal. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Cucu menantuku masih dalam masa nifas. Kamu binatang ya, meskipun kamu tidak tahan lagi. Kamu harus menahan diri. Aku tidak melakukan apa-apa, Nenek. Keluar kamu. Selama masa nifas cucu menantuku, kamu tidur di ruang kerja. Nenek, aku sungguh tidak. Pergi. Sungguh. Cucu menantu, nanti kalau bocah nakal itu menyusahkanmu lagi, bilang saja pada nenek. Nenek akan menyuruhnya berlutut di atas durian. Terima kasih, Nenek. Terima kasih untuk apa? Kita semua ini keluarga. Nanti ada nenek, ada suamimu, akan sangat mencintaimu dan akan sangat menyayangimu. Nenek. Aduh sayangku. Oh Nenek, suami. 2 hari lagi, aku ingin kembali ke kampus untuk belajar. Aduh cucu menantu, istirahatlah 2 hari lagi. Benar. 2 hari lagi aku akan mengantarmu. Aku sekarang sudah pulih dengan baik sekali. Kak, Jiang Tianhou sudah kembali ke Tiongkok? Oh, aku tahu. Nenek, Tang-Tang, aku harus ke kantor sebentar. Aduh, urusan mendesak apa di kantor? Sampai buru-buru pergi, padahal makan saja belum selesai. Nenek, nanti aku akan mengantarkan sup herbal ke kantornya. Makan dulu. Makanlah yang banyak ya. Cinta pertama Tuan Xuan kita, Jiang Tianhou, sudah kembali. Tuan Xuan bergegas datang tanpa henti. Sekarang dia dan Jiang Tianhou ada di kantor. Xuanze sudah lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu. Kak Jiang Li, Anda pergi selama 2 tahun dan sekarang memenangkan Golden Melody Awards. Sudah menjadi ratu. Suamiku, kamu buru-buru datang ke sini hanya untuk bertemu Jiang Li?
Ini dia pengantin pembawa keberuntungan yang dicari Xuanze. Xuanze, aduh. Dia adalah Nyonya Besar Bo, menghabiskan 1 juta rupiah untuk Tuan Xuan menikahi pengantin pembawa keberuntungan ini. Tuan Xuan sama sekali tidak menyukainya. Dia hanya beruntung semalam langsung hamil naik posisi karena anak. Dibandingkan dengan Ratu Jiang yang bersinar terang, dia benar-benar biasa saja. Sekarang Ratu Jiang, cahaya putih Tuan Xuan sudah kembali, dia akan kembali ke wujud aslinya. Maaf ya, pahaku hanya istriku yang boleh duduk. Kalau tidak, dia akan cemburu. Kak Jiangli, kakakku sudah menikah sekarang, dia sudah beristri. Xuanze. Kalau begitu kita bicarakan kerjasama saja. Kak Jiangli, perusahaan Bo kami selama ini mencari suara yang bagus. Dulu Anda mengikuti kompetisi penyanyi, langsung terkenal, sekarang menjadi ratu. Pasti pilihan utama kakakku. Tidak. Dulu ada suara lain. Bersih dan melayang. Suara itu yang selama ini aku cari. Kak, apakah yang kakak maksud? Bintang? Betul. Bintang ini, dia sungguh legenda. Dulu dengan suara jernih dan murninya, dia mengungguli Kak Jiangli ketika semua orang mengira dia akan ikut kompetisi menyanyi. Dia justru tiba-tiba mengundurkan diri. Sejak itu, dia menghilang tanpa jejak. Selama bertahun-tahun aku terus mencarinya. Sayangnya, aku tidak berhasil menemukannya. Ternyata Bos Xuanze selama ini mencari Bintang. Jangan mencarinya lagi. Dulu aku sudah menyuruh orang untuk menyingkirkannya dengan uang. Kak, Bintang itu sudah menghilang. Bagaimana kalau kita bekerja sama dengan Kak Jiangli saja? Besok, Bo Corporation akan mengadakan pesta. Saat itu akan diumumkan secara resmi. Kerjasama denganmu. Xuanze, senang bekerja sama denganmu. Tang. Sulin, kenapa kamu datang? Aku bekerja di Bo Corporation. Ada apa denganmu? Apakah kamu menderita di keluarga Bo? Tidak. Nenek dan suamiku sangat baik kepadaku. Aku sudah dengar semuanya. Mantan kekasih guru Xuan, Ratu Jiang sudah kembali ke negara ini. Tang, tidak. Aku seharusnya memanggilmu Bintang. Kalau saja dulu kamu tidak mengundurkan diri, pasti sekarang kamulah ratu musiknya. Ibu, aku mau ikut kompetisi menyanyi. Itu impianku. Tidak boleh ikut. Ada orang yang membayar 200 juta rupiah agar kamu mengundurkan diri. Aku tidak akan mundur. Kau, nenekmu sakit membutuhkan banyak uang. Uang 200 juta rupiah ini bisa membeli nyawanya. Kau mau tidak? Mengejar mimpi itu urusan orang kaya, kau gadis kecil dari desa. Hanya karena bisa menyanyikan beberapa lagu kecil, sudah ingin naik panggung besar? Bintang dan lautan luas bukan milikmu. Hanya ada kehidupan yang payah di depan mata. Pergi dan gali ubi di ladang untukku. Tang, ini kau pegang. Apakah kamu masih ingat bagaimana nenek meninggal? Aku sudah mengumpulkan uangnya. Tapi nenek sudah minum obatnya. Dia bilang dia tidak mau berobat. Tidak ingin menjadi beban bagiku. Nenekmu tidak ingin menjadi beban bagimu? Dia ingin kamu menjadi bintang paling bersinar di atas panggung. Dia ingin kamu menjadi superstar dalam hidupmu sendiri. Tang, kejarlah impianmu. Suamiku, apa yang kamu lakukan? Istriku, sekarang kamu sudah melewati masa nifas. Suami sudah boleh tidur di kamar. Istriku harum sekali. Lepaskan aku. Istriku, kamu tidak merindukan suamimu? Tidak mau suamimu tidur di kamar? Istriku, aku sangat ingin menciummu. Aku ingin mencium istriku sekali.
Benda apa ini? Bayinya menangis. Nenek, aku akan melihat bayi. Cucu menantu, kamu istirahat saja. Biarkan suamimu yang pergi melihat. Pergi, pergi sana. Cepat keluar. Nenek sengaja, ya? Apa kamu masih belum mengerti? Istrimu sedang sedih. Ada apa dengan Tang-Tang? Dasar bocah nakal, itu harus kutanyakan padamu. Hari ini istrimu mengirimkan sup hangat untukmu. Setelah pulang, dia menjadi sedih. Tang-Tang pergi ke perusahaan. Sepertinya dia diperlakukan tidak baik di sana. Cucu menantuku, sejak kecil tinggal bersama nenek di desa. Dia masih muda, sering diganggu orang lain. Dia tidak mau bicara saat diperlakukan tidak baik. Sungguh, kasihan sekali. Sebagai seorang suami, kamu seharusnya melindunginya, menjadi tempat dia bersandar selamanya. Aku mengerti. Nenek, di perjamuan besok, aku sudah menyiapkan lamaran yang besar. Nah, begitu baru bagus. Cucu menantu, lihat. Ini gaun yang suamimu siapkan untukmu. Gaun? Iya. Cepat ganti, nanti sopir akan mengantarmu ke perjamuan. Ratu Jiang, perjamuan yang Tuan Xuan siapkan untukmu hari ini sungguh luar biasa meriah. Ratu Jiang adalah cinta pertama Tuan Xuan. Dia adalah wanita yang Tuan Xuan cintai sepenuh hati. Cantik sekali. Kenapa dia datang? Sungguh mempermalukan diri sendiri. Kamu adalah pengantin pembawa keberuntungan yang Xuanze nikahi dengan 1 miliar. Kau adalah pengantin penolak bala yang dinikahi Xuanze seharga 200 juta rupiah? Ya, saya. Selera Xuanze semakin buruk saja. Bagaimana bisa ia menyukai orang biasa sepertimu? Diva Jiang kita memang dianugerahi suara yang indah sejak lahir, dan sekarang ia memiliki puluhan juta penggemar. Ia adalah seorang diva super. Bagaimana dia punya hak untuk dibandingkan dengan Diva Jiang? Dia hanya beruntung karena hamil, mengandung anak Tuan Xuan, dan langsung naik jabatan dalam sekejap. Bukankah terkadang keberuntungan kehamilan juga merupakan sebuah kekuatan? Ini adalah pesta yang disiapkan Xuanze untukku. Untuk apa kau datang? Dia pasti datang untuk mengintip kasih sayang Tuan Xuan kepada Diva Jiang. Saya juga tidak tahu mengapa suami memanggil saya datang. Diva Jiang, nanti Tuan Xuan akan mengatur lamaran megah. Dia akan melamar nanti. Benarkah? Tuan Xuan sudah menikahi wanita ini, pasti tidak akan melamarnya. Tuan Xuan pasti melamar Diva Jiang. Berarti Diva Jiang kita akan menjadi Nyonya Bo? Benarkah begitu? Lintang, kau dengar itu? Kau dan Xuanze hanyalah sebuah kecelakaan. Orang yang dia sukai bukanlah kau. Orang yang dia cintai adalah aku. Jangan membuat dirimu malu di sini. Diva Jiang kita sudah kembali ke negara ini. Kau tidak ada gunanya. Cepat pergi. Sejak nenek sakit, saya tidak pernah bernyanyi lagi. Mengejar mimpi itu urusan orang kaya. Saya tidak ingin menjadi beban Tang-Tang. Tang-Tang, jadilah superstar dalam hidupmu sendiri. Halo semua, saya adalah kontestan nomor 04. Star, dengarkan suaraku, kau akan menemukan perbedaannya. Tuan Xuan telah tiba. Xuanze, kau datang. Di mana Tang-Tang? Kakak tidak melihat kakak ipar, ya? Mengapa dia mencariku Lintang begitu dia datang? Lintang itu hanyalah pengantin yang tidak berguna untuk mengusir nasib buruk. Xuanze tidak mungkin menyukainya. Xuanze, mari kita bicarakan dulu tentang kerjasama ini.
Kak, siapa yang sedang bernyanyi? Itulah suara yang ku cari. Itu Star. Star? Astaga, mungkinkah itu suara eterik yang dulu sangat populer? Star menghilang begitu lama, kenapa tiba-tiba muncul di sini? Kenapa harus Star? Saat itu aku sudah membayarnya, aku sudah menyingkirkannya. Kenapa dia muncul lagi? Kak, suara itu sepertinya berasal dari sana. Sangat merdu, benar-benar sangat merdu. Suara nyanyian Star sungguh tak tertandingi. Lebih merdu dari nyanyian Ratu Lagu Jiang. Star, siapa sebenarnya dirimu? Kenapa kamu? Tang-Tang? Astaga. Kak, kakak ipar adalah kamu? Suara bagus Star yang harus kamu temukan? Tang-Tang, kamu adalah Bintang. Benar, itu aku. Apa kamu tahu, selama bertahun-tahun ini, aku selalu mencarimu. Tapi ternyata pengantin pengganti ini bukanlah orang biasa atau tidak berguna sama sekali. Dia ternyata adalah Bintang. Di depan sang bintang, Ratu Pop Jiang seketika kalah bersaing. Kita boleh meragukan karakter orang kaya, tapi sama sekali tidak boleh meragukan selera orang kaya. Dia pasti bukan Bintang. Kenapa? Padahal saat itu dia kubeli dengan uang. Jadi orang yang saat itu menyuap Ibu Tang-Tang adalah kamu ya? Sebenarnya ada apa ini? Tang-Tang saat itu bersiap untuk ikut kompetisi, tapi Jiang Li ini menyuap Ibu Tang-Tang, memaksa Tang-Tang untuk mundur dari kompetisi. Kak Jiang Li, Tang-Tang mundur dari kompetisi saat itu, kamu yang mengatur semuanya sendiri. Kenapa kamu melakukan itu? Bukan aku. Jika sang Bintang tidak mundur dari kompetisi, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan peringkat pertama? Dan bagaimana mungkin menjadi Ratu Pop? Astaga, ternyata gelar Ratu Pop Jiang itu didapatkan dengan cara seperti itu. Xuanze, dengarkan penjelasanku. Tidak perlu ada penjelasan. Grup Bo akan membatalkan kerjasama denganmu. Dan bagaimana kamu memaksa sang Bintang untuk mundur dari kompetisi? Aku akan membongkar semuanya kepada media. Gelar Ratu Pop ini sudah waktunya kamu lepas. Xuanze, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Tuan Xuan, lamaran bisa dimulai sekarang. Xuanze, kamu akan melamarku bukan? Tuan Xuan, apakah Anda akan melamar Ratu Jiang? Kamu mau kemana? Kamu akan melamar Jiang Li? Aku akan memberi kalian ruang. Hamil membuat bodoh selama 3 tahun? Dasar gadis kecil bodoh. Apa maksudmu? Jiang Li, apa kalian buta hukum? Lintang adalah istriku. Jika aku melamarmu lagi, itu akan menjadi kejahatan bigami. Jadi kau tidak ingin melamarku? Tidak. Tuan Xuan, apakah kau ingin melamar Lintang? Tapi Tuan Xuan bukankah sudah menikah dengan Lintang? Aku memang sudah menikah dengan Lintang, tapi aku masih ingin di hadapan seluruh dunia kembali memberikan istriku. Lamaran yang megah. Dasar bocah nakal. Bagus sekali. Nyonya Besar Bo bahkan datang sendiri. Kamu keluar dari lubang tikus mana? Pergi kembali ke sana. Lintang adalah menantu cucuku. Dia melahirkan 2 cucu emas untuk keluarga Bo menantu miliaran. Sedangkan kamu bahkan tidak pantas mengangkat sandalnya. Nyonya Besar Bo, tangkap mereka. Dari keluarga Bo, usir mereka keluar. Jangan. Jangan, Nyonya Besar. Hari ini hanya sekadar pelajaran kecil. Aku tidak ingin nanti ada yang berani menindas cucu menantuku lagi. Kalau tidak, apa yang terjadi pada mereka hari ini akan terjadi pada kalian besok. Nyonya Bu? Cucu menantu, ada nenek yang akan membelamu. Dan juga ada 2 cucu laki-laki kecil. Kita semua adalah pendukung terkuatmu. Ternyata, takdir akan berpihak pada setiap orang. Jadi, beranilah mengejar impianmu.
Kebahagiaan ada di persimpangan jalan berikutnya. Tang-Tang, sejak pertama kali aku melihatmu, aku langsung jatuh cinta padamu. Aku pernah bertengkar dengan diriku sendiri, dan juga pernah cemburu pada diriku sendiri. Aku sungguh sangat bahagia bisa menjadi suamimu. Menikahlah denganku. Aku pasti akan mencintaimu dengan sepenuh hati. Terima. Aku mau. Oh, Suamiku, aku kira kamu akan melamar pujaan hatimu, Jiang Li. Aku dan dia hanya rekan kerja, tidak pernah berkencan. Aku sama sekali tidak menyukainya. Kamulah yang pertama. Dan satu-satunya. Orang yang pernah kucintai. Istriku, aku mencintaimu. Kamu juga adalah orang pertama yang kucintai. Suamiku, aku juga mencintaimu. Ada apa? Istriku, malam ini bolehkah aku tidur di kamar lagi?